سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Bagaimana caranya supaya doa cepat terkabul dan bagaimana supaya jodoh yang kita impikan cepat datang? Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Semua doa dikabulkan Allah. Orang yang merasa doanya tidak dikabulkan Allah, dia sudah suudzon pada Allah. Pertama, ada yang doa itu cash and carry, langsung. Dua, ada doa itu ditunda Allah karena ini belum layak. Sama seperti anak minta pisau, minta pisau, minta pisau, belum layak. Nanti kalau ku kasih kau luka. Ini orang belum layak dikasih mobil. Nanti kalau dikasih mobil malah nggak sholat. Dulu waktu masih pakai motor sholat. Habis dikasih mobil, sholatnya Idul Fitri sama Idul Adha. Ilmunya belum sampai. Yang ketiga, ada orang-orang yang rezekinya ditahan Allah, nanti akan diberikan di surga. Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala takhatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Jadi doa kita itu tetap saja doa. Ini sekarang banyak anak-anak muda nggak mau sholat, nggak mau berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ditanya, sampean orang dungo. Kamu kok nggak berdoa? Nggak, yang lama aja belum dikabulkan. Ngapain nambah yang baru loh? Doa. Orang yang nggak mau berdoa itu sombong, maka doa. Ustadz, boleh nggak kalau saya doa saya sebutkan orangnya? Ya boleh. Ya Allah, itu ada ketua BEM, orangnya ganteng banget ya. Rasanya kalau punya suami seperti dia, so sweet. Boleh, apa enggak boleh? Tolonglah kirimkan angin cinta ke hatinya. Tapi kalau dia tidak menerima, kirimkan angin puting beliung sekalian. Mati. Jangan, enggak boleh doa yang enggak baik. Andai dia tidak bersudi berterima, maka berilah yang lebih baik daripada dia insyaAllah. Maka kita minta pada Allah bukan yang kita mau, tapi yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya bapak-bapak kadang kalau dia nikah, istrinya biasa-biasa aja. Pas ditanya sama orang, Pak, istri si bapak? Iya. Bapak ganteng kok bisa yang gitu? Itu yang paling indah menurut Allah. Itu artinya gagal dengan yang ayat itu. Aku tidak melihat engkau, yang kulihat adalah orang yang sudah mengirimkan engkau. Datang utusan presiden. Kita tidak lihat dia, yang kita lihat yang mengutusnya. Ada 3 orang diberi pena. Yang satu dikasih pena, yang satu dikasih pena, 3 orang. Tapi responnya beda. Yang satu berkata, cuman dikasih pena sama Pak Gubernur. Ya jadilah daripada nggak ada pena. Yang satu marah-marah, masa cuma ngasih pena? Kasih kayak Harley Davidson. Yang satu lagi, aku tidak melihat bendanya, tapi yang kulihat adalah siapa yang memberikannya. Sehingga setiap aku menulis, orang akan bertanya, apa yang kau tulis? Tulisannya biasa, tapi pena ini pemberian sang raja. Nah, nanti begitu kau mendapat, walaupun dia biasa aja, itu siapa? Dia yang sudah dikirimkan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Nah, nanti bapak, ibu pulang besok kalau ada yang nanya, itu istrimu? Iya. Kok begitu bentuknya? Dia dikirimkan Allah SWT. Jangan pernah kau berhenti bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap ada usaha. Itu ada kiai, santrinya banyak. Ya pendekatan lah kiai. Ustaz, saya sudah ditolak calon mertua saya, gimana caranya? Jangan kamu sendiri ngadap ke sana. Kamu sendiri ngadap selengean celana sobek. Pakai kap 70. Ya enggak mau dia. Coba bawa. Tanya, calon mertuamu itu kerjanya di mana? Di Universitas Airlangga. Bagian apa dia? Di kantor. Bawa Pak Rektor. Mana tuh? Pak. Ini mau minta, mohon Bapak Sudi agak, oke, begitu sampai di sana, langsung dia, nggih Pak. Apalagi sampai Pak Rektor, iki mahasiswa wapi tenan iki. Masya Allah, langsung Insya Allah. Jangan bawa saya. Kalau saya bawa, nanti yang diterima saya. Bercanda.
Ustadz, saya punya pertanyaan Ustadz, bagaimana caranya agar kita ikhlas dan kuat ketika kita ditinggalkan oleh kedua orang tua kita menghadap Sang Ilahi? Ketika meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, respon sahabat macam-macam. Umar mencabut pedang. Man qala inna Muhammadan qad mata fa atrib unuqahu. Siapa yang mengatakan Muhammad sudah mati, ku pancung kepalanya. Siapa yang berani mengatakan Muhammad mati? Ku pancung kepalanya. Akhirnya datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya sudah ada rasul-rasul tapi meninggal dunia. Afa immata, kalau dia meninggal, au qutila, atau dibunuh orang, inqalabtum ala aqabikum, apakah kamu akan berbalik kepada agama kamu yang lama? Wa may yanqalib ala aqibaihi, siapa yang murtad meninggalkan agama ini, falan yadurrallaha syai'a, Allah tidak rugi oleh sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, Allah tetap akan memberikan balasan pada orang yang bersyukur. Jatuh pedang Umar bin Khattab. Orang setingkat Umar saja pun tetap bisa lupa ayat. Hari ini Abdul Somad yang menasihati, sabar ya, sabar ya. Tapi ketika musibah itu datang, as-sabru inda sadmatil ula, sabar itu datang pada pukulan yang pertama. Maka balikkan pada Allah. Ini ujian. Sabar. Ayah kita meninggal, ibu kita meninggal. Sabar. Memang berat. Terasa lembut lunak tanah itu dipijak. Terasa gempa bumi. Tapi datang kawan-kawan menyabarkan. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan punya kita. Ini punya Allah. Allah ambil, dia lebih sayang. Allah hanya ingin melihat kau sabar. Nabi Muhammad anak yatim. Imam Syafi'i anak yatim. Ulama-ulama kita anak yatim. Jangan sedih menjadi yatim. Karena Allah ingin memuliakanmu. Kamu sama dengan Nabi Muhammad SAW. Fa'amal yatima fala taqhar. Jangan kau hardi. Nah, jadi sabar. Makanya banyak kita lihat suami-suami yang ketika istrinya meninggal sabar dia. Tak ada dia menangis. Setetes pun air matanya tak ada menangis. Bapak enggak sedih Pak? Itu pinjaman dari Allah Pak Ustaz. Sampai akhirnya Allah mengambil. Apa yang mesti saya sedihkan? Ustaz nih kalau cerita selalu enggak enak aja. Oke kita balik. Sekarang kita balik suami yang meninggal. Ibu tuh enggak nangis. Banyak orang heran. Ibu enggak nangis. Enggak Pak Ustaz. Kenapa? Udah lama aku tunggu. Balikkan kepada Allah SWT. Bagaimana pandangan dan pendapat Ustadz tentang jaringan Islam liberal yang sudah mulai marak di Indonesia dan saat ini mulai masuk ke kerohanian SKI sekolah-sekolah. Jadi ada di Jawa Timur Pondok Pesantren Ponorogo, Gontor, Darussalam punya anak namanya Dr. Fahmi Zarkashi. Itu ketua daripada MIUMI, Majelis Intelektual Muda Ulama Muda Indonesia. Mereka ini punya namanya INSIS, bukan ISIS, INSIS, INSIST. Ini yang konsen dalam masalah mengcounter liberal. Jadi adik-adik nanti buat kajian, undang mereka. Cuman mereka tidak model ceramah begini, pakai makalah serius, pakai infokus. Nanti undang. Ada namanya Dr. Adian Husaini. Kemudian ada pula Dr. Fahmi Zarkashi dari London, Inggris. S2-nya dari IIU, International Islamic University di Islamabad, Pakistan. Ada lagi dapat Dr. 2. Satu dari Bonn, Pak Jerman. Yang satu lagi dari Istak. Murid langsung dari Profesor Dr. Naqib Al-Attas yang ada di Malaysia. Ini mereka konsen mengcounter itu. Nanti adik-adik is a world Islamic view, bagaimana memandang dengan pandangan Islam, bagaimana program brainwash, cuci otak, bagaimana itu semua dari pagi sampai makan siang zuhur sampai sore sehari membahas tentang masalah itu dengan pakar-pakarnya. Insya Allah ke depan buat program.
Buat program, apakah sebulan sekali, atau 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali, apakah triwulan, apakah caturwulan, bulan ini ustadz ini, bulan depan ustadz ini. Tapi kalau untuk insist tadi, harus satu paket. Nah ini insya Allah memberikan pandangan yang baru buat kita semua insya Allah. Amin. Kertas terakhir, minta doa untuk siswa-siswi SMA Negeri 9 Surabaya yang akan menghadapi ujian nasional, hadir 2.000 siswa-siswi. Di mahasiswa-siswi ini. Untuk mahasiswa-mahasiswi Unair agar istiqomah menjalankan visi misi universitas excellent with morality. Oh, ini luar biasa. Tetap excellent, tetap peringkat tinggi, tetap berprestasi secara intelektual, tapi with morality. Tapi tetap berakhlakul karimah. IP-nya 4, tapi juga tahajudnya rajin, fisiknya sehat. Amin. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat. Kuat fisik, kuat mental, kuat ekonomi, kuat otak, kuat hati, kuat iman, kuat ilmu, kuat amal. Khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Minal mu'minid dha'if, daripada mukmin yang lemah. Mudah-mudahan selesai kajian ini tidak bim salabim abrakadabra, tapi berproses menuju kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah, segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, segala hutang piutang kami bantulah kami melunasinya ya Allah. Wala raghiban illa anjabatah, yang ingin punya anak setelah menikah berikanlah anak yang saleh dan salihah. Wala aziban illa zawwajtah, yang ingin menikah berikanlah jodoh yang baik dan mudahkan urusan pernikahannya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, yang kau uji dengan penyakit angkat penyakitnya berikan kesembuhan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunanmu kasih sayangmu pada mereka ya Allah. Wala mumtahinan illa najahtah, yang akan menghadapi ujian berikanlah kelulusan dengan nilai terbaik ya Allah. Ya muyassir kulla asir, wahai engkau yang memudahkan segala yang sulit. Fa inna kulla asirin alaika yasir, segala yang sulit mudah bagimu ya Allah. Fayassir lana umura abnaina, mudahkanlah segala urusan anak-anak kami yang menghadapi ujian akhir nasional ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, jauhkan kami dari susah hati dan kesulitan. Wal ajzi wal kasal, jauhkan kami dari sifat lemah dan malas. Wal jubni wal bukhul, jauhkan kami dari sifat pengecut dan pelit. Wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal, jauhkan kami dari dililit hutang dan dikuasai orang lain ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah, yang menolong agamamu ya Allah, yang peduli kepada ulama ya Allah. توكل بجد بعزم فصيح